Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Williones. Di episode kali ini kita mau ngobrol soal gula. Gula tuh sebenarnya seberapa bahaya sih? Karena kayaknya makin banyak orang yang kayak, oh ya gue mau minum kopi tanpa gula, oh ya gue mau minum jus tanpa gula. Dan kayaknya orang-orang awareness-nya udah mulai naik dan kita pengen lihat sebenarnya gula tuh dampaknya ke kesehatan tuh kayak apa sih. Dan ini yang kita ngomongin ini adalah added sugar ya, bukan soal gula dari buah-buahan yang ada alami gitu. Tapi yang sering kali jadi masalah adalah gula-gula yang diekstrak ini yang jadi masalah. Karena added sugar juga banyak yang kayak contohnya high fructose corn syrup, sirup jagung fruktosa. Ini tuh emang diekstrak dari jagung gitu. Jadi tapi kalau kita makan jagungnya itu ada karbohidratnya, ada gulanya. Itu bagus banget, sehat banget gitu. Tapi ketika itu diekstrak, ini yang jadi masalah. Dan di episode kali ini gue pengen sharing tentang satu buku yang gue baca, judulnya That Sugar Book. Ini ditulis oleh Damon Gamiu. Dia orang Australia yang bikin dokumenter juga, tapi dia nulis bukunya juga. Dokumenternya judulnya That Sugar Film. Ini cukup menarik, mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton dokumenterinya. Dia mulai bukunya dengan kayak gini. Kalau di tahun 1970-an, ini di Australia paling enggak, pas dia ngelihat ada blackcurrant drink, itu promosinya tuh kayak dibilang tinggi vitamin C, bagus lah gitu buat kesehatan. Jadi akhirnya kayak, oh ini sehat nih. Akhirnya dia jadi suka makanan manis. Dan Damon ini dia growing up minum 1-2 kaleng soda tiap hari, coklat bar, yogurt, dan lain-lain. Jadi kayak makanan yang ada added sugarnya tuh banyak banget dia makan di makanan dia sehari-hari. Dia bilang dia ini bukan cuma punya satu sweet tooth, tapi 2 giant tooth yang suka manis-manis gitu kan. Nah, tahun 2022 dia bikin film soal orang aborigin di Australia. Terus dia lihat seorang ibu yang kasih minum Coca-Cola ke bayinya yang lagi nangis. Dan pas dia mampir ke toko sama ibunya itu, ibunya kasih tunjukkan iklan, ya, gambarnya itu adalah perempuan cantik muda yang minum minuman manis, terus tulisannya bilang happy juice. Jadi kayak ini masalah marketing juga gitu, yang emang jadi challenge tersendiri dari perusahaan-perusahaan minuman-minuman, makanan-makanan yang punya apa ya, yang ngejual minuman yang manis. Dan ini data yang dia share di bukunya dia, rata-rata orang Australia per hari itu sekitar 40 teaspoon of sugar a day, 40 sendok teh gula per hari, sampai 60 kira-kira ya. Dan dia tuh jadi penasaran gitu. Oke, dia, kalau teman-teman tahu ada dokumenter yang namanya Super Size Me, orang yang cobain makan makanan McDonald's selama 30 hari, apa efeknya ke badan dia. Itu dia makan kayak pagi, siang, malam. Dan setelah ngelihat data statistik itu, Damon ini jadi pengen coba, oke, apa yang terjadi ketika gue sekarang dengan intentional makan makanan yang mengandung 40 sendok teh gula selama 60 hari ke depan, dan apa efeknya atau dampaknya buat kesehatan dia. So, sebelum eksperimen ini, dia pergi dulu ke dokter, ke ahli gizi, ke clinical pathologist, ke sport scientist untuk cek kondisi kesehatan dia, badan dia kayak gimana. Semuanya aman, khususnya organ hati dia juga semua aman. Berat badannya 76 kilo, lingkar perutnya itu 84 cm, itu normal buat laki-laki. Buat laki-laki itu harus di bawah, sarannya di bawah 90 cm, buat perempuan di bawah 80. Tapi dia di 84 cm itu normal. Dan dia mulai eksperimennya gitu. Dia udah lama gak menyentuh makanan-makanan yang mengandung gula untuk 3 tahun terakhir. Dan tidak mengkonsumsi alkohol atau kafein untuk 5 tahun ke belakang. Jadi apa ya, udah lumayan sehat lah pola makan dia gitu. Dia sudah berusaha menghindari ini, dan sekarang dia mau makan lagi 40 sendok teh gula sehari untuk 60 hari ke depan. Nah, jadi dia coba
mulai sebelum percobaan ini, ngomong-ngomong sebelum percobaan ini pola makan dia itu sekitar 50% itu sumber energinya dari lemak, 26% dari asupannya itu dari protein, tuh 24% dari karbo. Jadi dia lumayan mungkin lebih ke sisi high fat, high protein, low carbohydrate diet ya. Nah, sekarang dia coba makan pagi itu contohnya dia makan sereal, low fat sugar, terus apple juice. Ini apple juice-nya yang udah dibotolan gitu ya, bukan benar-benar kita ngejus apel sendiri. Nah, dari makan pagi ini dia sendiri aja itu udah mengandung sekitar 20 sendok teh gula dari serealnya, dari low fat yogurtnya, sama apple juice-nya. Dan itu tuh udah 2 kali lebih banyak dari yang disarankan oleh American Heart Association untuk yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh laki-laki dewasa per harinya. Jadi sebenarnya maksimumnya untuk seorang laki-laki, untuk kalau kita mau mencapai kesehatan yang baik, 10 sendok teh gula per hari udah maksimum. Dan dari makan pagi aja ini udah 20 sendok teh gula gitu. Ini ngeri banget. Ini ngeri banget. Sebelum kita balik ke podcast, kita ada satu platform namanya Utuh. Buat teman-teman yang bingung mau mulai gaya hidup sehat ini dari mana sih, saya ngelakuinnya bener atau enggak sih, teman-teman bisa konsultasi langsung sama para ahlinya. Teman-teman bisa cek Instagram kami @utuh.health atau website kami utuhhealth.com. Anyway, let's get back to the podcast. Jadi yang dia baru perhatikan juga adalah membaca label makanan-makanan ini. Contoh branding, contoh low fat yogurt, itu ternyata pas dia baca gulanya banyak banget gitu. Dan fruit juice juga, bahkan ada beberapa brand yang dia temukan gulanya bahkan lebih tinggi daripada minuman soda. Pokoknya menarik lah, dia jadi eksperimen ini tuh membuat dia jadi perhatiin label-label makanan dan pengen bener-bener lihat lah apa sih efeknya ke tubuh dia gitu. Dan kalau kita ngelihat ada yang makanan-makanan kayak sup yang di kalengan, sport drinks, udah gitu minuman-minuman macam-macam lah ya di supermarket. Udah gitu ada low fat mayonnaise, pasta sauce, fruit bar, itu sebenarnya banyak added sugarnya gitu. Dan yang mungkin gak kita pikirin. Jadi mungkin highlight pertama nih, teman-teman perlu perhatiin label makanan yang teman-teman beli di supermarket, di minimarket, dimanapun itu harus diperhatiin gitu. Nah, ini apa yang terjadi setelah dia makan manis kayak gini 3 minggu. Ini baru 21 hari ya. Dia bilang dia akhirnya pergi ke satu laboratori di Melbourne dan dia pergi ke clinical pathologist yang dia kunjungi di awal sebelum eksperimen. Dibilang kayak gini, your liver cells are dying. The changes you have experienced are beyond the day-to-day. They are very real changes. Dan dibilang kayak gini, I have never seen fatty liver develop in such a short time. Your liver went from the best percentage of men to the worst in just 3 weeks. Ini clinical pathologist sih serius banget gitu. Bilang ini sel-sel organ hatinya ini lagi mati nih. Lagi menuju kematian gitu, dying. Dan dia sendiri belum pernah melihat fatty liver, perlemakan di hati ini terjadi di waktu yang sebegitu singkat. Jadi ngeri banget teman-teman, dan ini penelitiannya udah banyak. Bagaimana added sugar, terutama high fructose corn syrup, itu berkorelasi sama fatty liver, perlemakan hati. Jadi ini bayangin teman-teman, makan 40 sendok teh gula per hari untuk 3 minggu aja, fatty liver ternyata udah develop gitu. Ini kenapa teman-teman alasan kita perlu super aware dengan added sugar. Buat teman-teman yang mungkin udah vegan, vegetarian, atau Mediterranean diet, atau pola makan yang teman-teman lakukan udah lebih sehat lah dari yang sebelumnya. Tapi kalau kita masih banyak makan bungkusan yang ternyata banyak added sugarnya, ini kita perlu hati-hati juga ya. Nah, ini
emang tantangan ya dengan makanan-makanan yang manis kayak gini adalah advertisement, ya. Marketing. Sekali lagi ini ada penelitian di Oregon. Mereka coba lihat apa sih efek pengaruh dari junk food advertisements yang dilihat sama anak-anak. Dan ketika anak-anak ini lagi ngelihat iklan TV yang menjual makanan-makanan yang tinggi gula, otaknya di-scan ya, sekalian dimonitor gitu sama mereka. Dan ya jelas banget itu yang mereka lihat. Children's Reward Centers itu lit up. Jadi bagian otak yang bertanggung jawab tentang reward, ya hadiah yang buat otak gitu kan, reward sistemnya. Pas melihat komersial ini itu nyala langsung. Dan mereka follow up orang-orang anak-anak ini yang terekspos terus dengan iklan-iklan dari makanan bungkusan yang tinggi gula, dan mereka tahun depannya udah naik berat badan yang banyak. Jadi ini bahaya banget teman-teman. So ini yang sedikit aja. Aku nggak pengen podcast di season 3 ini panjang karena aku pengen simple, short to the point. Intinya yang ingin disampaikan oleh penulis buku ini adalah hati-hati dengan added sugar. Dalam 3 minggu aja fatty liver udah bisa develop. Jadi teman-teman harus perhatiin banget label-label makanan. Perhatiin berapa banyak sih gula tambahan yang ada di situ. Limit kita itu 10 buat laki-laki, buat perempuan 8 sendok teh gula per hari, dan buat anak kecil itu lebih rendah lagi. Sedangkan anak-anak kecil seringkali supaya diem gitu orang tuanya ngasih makanan-makanan bungkusan, makanan manis, coklat lah, es krim lah, dan ini perlu aware banget teman-teman. Kalau teman-teman misalnya teman-teman yang minum kopi, coba hindari penggunaan added sugar, gula tambahan. Dan minum jus, pesan jus, coba hindarin added sugar. So itu yang ingin aku sampaikan, sedikit rangkuman dari buku That Sugar Book ini dari Damon Gimau. Dan semoga teman-teman boleh berkomitmen untuk hidup lebih sehat, pilih minuman-minuman dengan bijaksana, makanan-makanan dengan bijaksana, supaya kesehatan kita tidak rusak. Karena kalau misalnya kita nggak jaga kesehatan kita dari muda maunya minum boba-boba terus, minum minuman manis, lama-lama kita akan tuai juga gitu apa yang kita tabur, dan itu hukum alam yang emang nggak bisa dihindarin gitu. So semoga teman-teman mendapat sedikit insight, diingatkan kembali bahwa be careful with added sugar. Dan kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain, supaya yang lain, keluarga kita juga boleh jadi aware tentang kesehatan. Teman-teman bisa juga dengar podcast ini sambil olahraga, sambil lari, sambil nge-gym, supaya hemat waktu. Di season 3 ini aku berusaha untuk bikin episode yang lebih singkat, padat, dan jelas, supaya teman-teman gak usah spend waktu lama tapi udah belajar sesuatu dan bisa dipraktekin. Kalau gitu seperti biasa, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.